teman-teman semuanya. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah, menjalankan semua aktivitas dengan sebaik mungkin, dan tak lupa untuk mengucapkan sholawat dan juga amalan ibadah yang lainnya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di video kali ini saya akan sharing pengalaman, berbagi pengalaman dari salah satu sahabat dan juga salah satu saudara kita yang bernama Mbak Dwi, di mana beliau mengamalkan sholawat dan juga mengamalkan ayat 1000 dinar. Bagi teman-teman semuanya yang ingin testimoni atau ingin berbagi cerita mengenai amalan apapun, baik itu amalan sholawat ataupun amalan surat Waqiah, Yasin, Al-Mulk, sama Ar-Rahman, kalian bisa menghubungi pada nomor WA saya ataupun kalian bisa men-DM saya pada Miss Aini Berbagi. Ini singkat cerita aja ya, karena nanti kita akan membaca untuk lebih detailnya, lebih jelasnya, dan nanti juga akan saya sampaikan ayat 1000 dinar itu seperti apa. Jadi untuk singkat cerita dari ceritanya Mbak Dwi Handayani ini, awalnya itu beliau mengamalkan riyadhah, membaca sholawat. Kemudian karena dia itu pada awalnya itu dia meminta ataupun melalui amalan ibadah tersebut dia minta ingin hutangnya lunas, karena pada waktu itu dia mengambil mobil gitu ya, jadi ada hutang yang juga lumayan gitu. Intinya biar hutangnya itu lunas. Kemudian yang namanya doa kan belum tentu terkabulkan gitu ya. Akhirnya agak malas gitu lah, yang namanya doa belum terkabulkan, sama juga dengan kita, sama juga dengan saya. Kadang kan juga bertanya-tanya juga, oh ini belum dikabulkan gitu ya. Kadang namanya orang apalagi dalam keadaan capek banget, dalam keadaan sibuk banget gitu ya. Jadi untuk mengistiqomahkan kan juga lumayan susah gitu ya. Dan akhirnya mbaknya ini juga agak kendor gitu. Kemudian karena dia itu juga ingin rezekinya lancar, usahanya lancar, akhirnya beliau mengamalkan namanya ayat 1000 dinar. Dan setelah ayat itu diamalkan, baru hari ke-10 mendapatkan keajaiban yang luar biasa, yaitu jualannya di Shopee itu laris banget. Bahkan dalam 1 minggu dia mendapatkan omset 1,3 juta atau 1.300.000. Ini kan benar-benar luar biasa gitu ya. Yang awalnya cuma 1 atau 2 pembeli, tapi kemudian setelah riyadhah kencangkan lagi niatnya kemudian tulus. Semoga apapun yang dia dapatkan, apapun rezeki yang Allah berikan, dia menerimanya seperti itu dengan lapang dada. Akhirnya Allah mengabulkan dengan caranya Allah, yaitu jualannya laku ataupun jualannya laris banget. Dan akhirnya dalam 1 minggu mendapatkan omset 1,3 juta. Ini benar-benar luar biasa gitu ya. Untuk lebih jelasnya ini nanti kita akan baca bersama seperti apa cerita dari Mbak Dwi Handayani ini dan apa aja yang dia amalkan selama ini. Kita lihat bersama-sama. Ini ya Mbak Dwi Handayani. Jadi sebenarnya aku kenal riyadhah ini udah hampir 1 tahun. Jadi mbaknya ini mengamalkan riyadhah ini sudah hampir 1 tahun. Tapi karena awal-awal aku susah banget buat komitmen dan istiqomah, karena waktu itu anakku masih bayi yang tadi saya sampaikan ya. Karena kita itu disibukkan ataupun kesibukan kita itu sangat banyak sekali kan, kita juga kadang susah untuk berkomitmen gitu ya, susah untuk melakukan istiqomah gitu karena saking banyaknya aktivitas ataupun kegiatan. Dan mbak ini waktu itu anaknya kan masih kecil, yang namanya anak kecil jadi masih butuh yang namanya proses, yang masih butuh ditemani. Akhirnya kan juga waktunya juga susah juga untuk membagi dengan istiqomah sama komitmen. Kemudian mbaknya itu bilang, karena waktu itu anakku masih bayi, mau ngaji itu susah banget. Niat aku waktu itu pengen lunas hutang, pengen beli mobil. Nah jadi dia pengen hutangnya lunas, kemudian dia pengen membeli mobil. Pengen dagang laris, pokoknya cuma duniawi. Ya biasa ya, kita namanya manusia ya. Kita ingin masalah duniawi selesai, hutangnya lunas, pengennya mobil.
Kemudian umpama udah punya mobil, pengennya beli tanah, pengennya beli investasi yang lain. Ya wajar yang namanya manusia ya. Nah Mbak ini juga menyadari pada waktu itu saya inginnya cuma masalah duniawi aja. Pengen mobil, pengen hutangnya lunas, pengen dagangannya laris, bisnisnya laris. Kemudian dia bilang pengen laris dagang, pokoknya cuma duniawi aja. Akhirnya absen juga bolong-bolong dan emang nggak ngefek apa-apa. Jadi pada waktu itu walaupun melakukan riyadhah 1 tahun, tapi ya kadang aja kadang enggak konsisten gitu. Jadi nggak ada efeknya apa-apa bagi dia, dan Mbaknya ini juga merasa seperti itu. Kemudian tapi akhir-akhirnya aku ngerasa limbung, capek banget usaha jualan di Shopee begitu-begitu aja, nggak ada perubahan pembeli 1 atau 2, itu pun jarang. Nah karena tadi dia bilang kan nggak ngefek gitu ya, akhirnya dia limbung, jualan di Shopee yang beli cuma 1, 2 gitu-gitu aja. Ditambah aku ada utang yang emang gak sedikit. Akhirnya aku balik riyadhah dengan niat, ya Allah aku minta yang terbaik dan lancar aja semuanya. Akhirnya karena dia juga sudah limbung, mungkin kok gini-gini aja ya, cobalah saya mendekatkan diri lagi kepada Allah. Akhirnya melakukan riyadhah lagi. Kemudian dia minta yang terbaik dari Allah. Aku minta yang terbaik dan lancar aja semuanya, apapun itu. Aku nggak niat minta lancarin usaha atau lunas hutang. Dia kalau yang awal kan minta lancarin usaha, kemudian hutangnya lunas. Dia sekarang nggak minta seperti itu. Cuma ya Allah berikanlah kelancaran, gitu aja dia. Kemudian pokoknya niat aku apapun itu lancarkan, apapun itu lancarkan, entah ya udah semuanya lah lancarkan, entah itu usahanya, entah itu hutangnya biar cepat lunas, lancarkan gitu. Dia doanya seperti itu. Pasrah aja, aku niatnya pengen tenang aja hidup. Setelah 9 hari, ini hari ke-10, aku konsisten riyadhah ditambah baca ayat 1000 dinar setiap habis sholat. Jadi setiap habis sholat dia membaca ayat 1000 dinar, sama konsisten membaca sholawat dan juga amalan seperti membaca surat Waqiah, surat Yasin, surat Mulk sama surat Ar-Rahman. Ya Allah, Allahu Akbar, aku dapat keajaiban yang benar-benar gak ada nyangka. Setelah dia melakukan riyadhah konsisten, hari ke-10 dia mendapatkan keajaiban. Sebelumnya toko Shopeeku itu kan nggak laris gitu ya, tapi akhirnya toko Shopeeku mendadak rame banget, padahal aku nggak ngiklan. Setiap hari ada aja yang check out. Seminggu ini aku dapat penghasilan dari Shopee hampir 1,3. Masya Allah gitu ya. Yang awalnya jualannya cuma 1-2 pembeli, tapi tiba-tiba Allah memberikan kelancaran, yaitu jualannya banyak yang check out, banyak yang beli, sampai hampir 1,3 juta. Masya Allah. Benar-benar gak nyangka, sedikit demi sedikit ku puterin lagi uangnya buat modal, sambil nabung buat bayar utang. Kemudian dia bilang, Allah begitu baiknya di saat kita pasrah, terserah sama Allah aja. Tugas kita cuma doa dan usaha. Allah tunjukkan kuasanya. Jadi mbaknya ini setelah mengamalkan bacaan-bacaan tersebut, 1000 ayat 1000 dinar setelah selesai sholat, bacaan sholawat dan juga surat Waqiah, surat Al-Mulk, surat Ar-Rahman sama surat Al-Waqiah, akhirnya Allah berikan keajaiban seperti itu. Dan dia bilang Allah begitu baiknya di saat kita pasrah. Jadi kalau mbaknya ini sudah benar-benar pasrah, awalnya tuh dia minta duniawi aja, awalnya dia minta hutangnya lunas, kemudian jualannya rame, bisnisnya rame, kemudian dia pasrah. Ya Allah, semuanya saya pasrahkan kepada Engkau, terserah Engkau, yang penting saya diberikan kelancaran apapun. Dia bilang seperti itu, dan Masya Allah ini kuasanya Allah. Allah memberikan keajaiban, yaitu jualannya diberikan kelancaran, 1 minggu mendapatkan 1,3 juta. Ini kan juga Masya Allah ya. Berarti kalau satu bulan gitu ya, 1,3 kali 4 berapa? 52 atau 5.200.000. Ini kan juga Masya Allah. Nah, jadi awalnya cuma 1-2 sampai mendapatkan segitu. Jadi Allah itu langsung memutarbalikkan sesuatu itu dengan mudahnya. Kun fayakun.
Semoga bermanfaat share dari aku ya teman-teman. Jadi semoga bermanfaat ya, tentu ya. Ini bermanfaat banget bagi kita. Mbaknya juga bilang di sini, ternyata bener banget teman-teman, luruskan niatnya dulu. Jadi ini loh ya, benar-benar ini pesannya, dan ini juga menyentuh banget bagi kita. Ayo kita perbaiki niat kita, ayo kita bersama-sama meluruskan niat kita. Dari yang awalnya niatnya cuma duniawi, pasti ya, gak hanya saya aja, mungkin dari teman-teman juga awalnya tuh niatnya duniawi aja. Sekarang kita luruskan niat kita putar lagi niat kita. Jangan pada duniawi, tapi kita pasrahkan sama Allah, karena Allah itu yang maha mengetahui. Kalau awalnya dulu pengen mobil, pengen lunas utangnya, pengen lancar usahanya, tapi sekarang pasrahkan sama Allah. Nanti Allah yang akan menentukan jalannya. Mbaknya ini pesannya seperti itu, dan ini benar-benar menyentuh ya. Kemudian itu kalau tadi ya, pasrah itu lebih baik, ibaratnya dahlah kita tuh nggak usah minta macam-macam dulu, perbaiki aja cara kita deketin diri sama Allah. Jadi berusaha memperbaiki diri kita untuk lebih dekat kepada Allah. Deketin Allah aja dulu. Kalau udah begitu, apapun hajat kita, insya Allah Allah akan mengabulkan. Jadi istilahnya kayak kita itu merayu gitu ya. Ketika kita itu merayu pada seorang, kemudian orang itu sudah, oh ya saya sudah klik lah dengan kamu. Nah apapun kan yang kita minta, itu kan juga akan dikasih. Kalau kita itu sudah dekat sama seseorang, umpama ya, kita sudah dekat sama atasan. Nah apapun yang kita inginkan, itu kan atasan juga akan mengabulkan, akan memberikan. Kalau kita itu sudah benar-benar dekat, sudah benar-benar totalitas dalam melakukan ibadah kita kepada Allah. Atau kalau kita dalam kehidupan sehari sudah totalitas melakukan semua pekerjaan itu kepada atasan. Nah sama juga seperti itu. Aku ngalamin sendiri keajaiban Riyadhah ini. Terima kasih ya sudah berkenan di sini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Mbak Dwi Handayani yang sudah menyampaikan testimoninya, sudah berbagi cerita, dan ini benar-benar sangat luar biasa bagi kita semuanya. Kemudian tadi di awal saya bilang bahwasanya ini nanti akan saya sampaikan ayat 1000 dinar itu seperti apa. Mungkin dari teman-teman sudah banyak yang tahu ya, tapi mungkin ada sebagian yang belum mengetahui ayat 1000 dinar itu seperti apa sih. Nah ayat 1000 dinar itu adalah sebagai berikut. Ayat 1000 dinar itu adalah bismillahirrahmanirrahim, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh innallaha balighu amrih qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Ini terdapat pada Quran surat At-Talaq ayat 2 sampai ayat 3. Kemudian artinya wa may yattaqillaha, barang siapa bertakwa kepada Allah, ya ja'alahu makhraja, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan dia memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Wa may yatawakkal 'alallah, dan barang siapa bertawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, niscaya Allah akan mencukupi keperluannya. Innallaha balighu amri, sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra, sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran surat At-Talaq ayat 2 dan 3. Nah, di dalam surat ini yang namanya ayat 1000 dinar ya, karena di situ banyak sekali manfaatnya dan terutama untuk melancarkan rezeki. Nah, di situ kan sudah tertulis ya, barang siapa bertawakal kepada Allah, Allah akan memberikan rezeki tanpa disangka, Allah akan mengabulkan semua hajat-hajatnya. Nah, disinilah Mbak Dwi Handayani ini membaca ayat 1000 dinar ini. Dari cerita Mbak Dwi Handayani ini tentunya kita semuanya tadi sudah sedikit banyak mengambil hikmah ya, bahwasanya ketika kita itu mendekatkan diri pada Allah tanpa meminta embel-embel apapun dan kita pasrahkan semuanya pada Allah, insya Allah Allah akan menentukan jalannya yang terbaik menurut Allah. Seperti dulu sudah saya sampaikan, Allah itu akan mengabulkan apa yang kamu butuhkan, bukan yang kamu inginkan. Keinginan saya hari ini ingin lunas hutangnya, ingin bisnisnya lancar, tetapi pada waktu itu mungkin kalian belum membutuhkan.
Nah, kemudian di saat waktu berikutnya, di saat waktu yang tepat, di saat kalian membutuhkan hal tersebut, Allah akan memberikannya. Nah, marilah semuanya kita perbaiki niat kita luruskan niat kita. Saya mengajak pada diri saya sendiri dan juga mengajak kepada teman-teman semuanya. Ayo kita bersama-sama untuk meluruskan niat kita. Umpama di awal niatnya itu pengen beli rumah, pengen beli mobil, pengen beli hutangnya lunas, pengen lancar rezekinya, gunakanlah itu sebagai motivasi untuk beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi ketika kalian beribadah tersebut, pasrahkan bahwasanya saya beribadah ini benar-benar beribadah kepadamu ya Allah. Dan nanti kalau sudah pasrah, Allah lah yang akan mencarikan jalan keluarnya, mana yang terbaik buat hambanya. Nah, itu tadi untuk video kita pada kesempatan kali ini. Semoga ini bermanfaat untuk kalian semuanya, dan semoga ini memotivasi diri kita untuk lebih meningkatkan amalan ibadah kita dan lebih istiqomah dalam menjalankan beberapa amalan ibadah dan riyadhah yang lainnya. Wa akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.